Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Putri Agung dari absen 8. Nama saya Sarita Pabranto, saya dari absen 33. Saya di sini akan menjelaskan tentang asal-usul Palestina. Saya di sini menjelaskan tentang asal-usul dan sejarah konflik Israel. Palestina adalah negara berada di Asia Barat antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Status politik negara ini masih diperdebatkan sebagai besar negara di dunia, termasuk anggota organisasi kerjasama Islam, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan beberapa negara-negara bekas Uni Soviet telah mengakui keberadaan Palestina sebagai negara berdaulat. Asal-usul Israel adalah sebuah negara di Asia Barat yang dikelilingi oleh Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Palestina, Yordania, dan Mesir. Selain itu, dikelilingi pula dua negara otoritas nasional Palestina, jalur Gaza dan tepi barat. Dengan populasi sebesar 7,5 juta jiwa, Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Setelah timbul pertentangan antara masyarakat Arab dan Yahudi, akhirnya lewat pertemuan tokoh-tokoh Yahudi yang dipimpin oleh Ben Gurion mendeklarasinya berdirinya negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948. Di sini saya akan menjelaskan konflik. Konflik ini telah terjadi lebih dari 100 tahun, tepat pada tanggal 2 November 1917. Kala itu, Materi Luar Negeri Inggris saat itu atau Balfour menulis surat yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata, namun isinya memberi dampak terhadap Palestina yang masih terasa. Selanjutnya ada sejarah konflik 1948, Perang Arab Israel. Perang pertama 1948 sampai 1949 dimulai ketika Israel mendeklarasikan dirinya sebagai negara merdeka setelah kemudian Palestina oleh PBB. Memprotes tindakan ini 5 negara Arab, Mesir, Irak, Yordania, dan Pemberontakan keadaan Palestina adalah sebuah konflik bersenjata lintas batas yang mencapai puncaknya antara tahun 1949 dan 1966 yang melibatkan Israel dan militan Palestina yang sebagian besar berbasis di jalur Gaza di bawah kendali nominal protektorat seluruh Palestina, sebuah negara kelain Palestina. Mesir mendeklarasikannya pada bulan Oktober 1948 yang menjadi titik fokus aktivitas PDAM Palestina. Konflik tersebut sejalan dengan fenomena infiltrasi Palestina. Ratusan orang tewas selama konflik tersebut yang menurun setelah perang Suez pada tahun 1956. Di sini selanjutnya ada perang Yom Kippur 1973. Koalisi Arab ingin mengembalikan kehormatan mereka yang ternoda dan mengambil kembali Sinai dan dataran tinggi Golan yang hilang di perang 6. Intifada pertama atau Intifada Palestina pertama adalah serangkaian protes dan kekerasan yang disertai kerusuhan yang dilakukan oleh warga Palestina di wilayah Palestina dan Israel yang diduduki Israel. Hal ini dilatar belakangi oleh rasa frustasi kolektif warga Palestina atas pendudukan militer Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Mendekati usia 20 tahun yang dimulai setelah kemenangan Israel dalam Perang Arab Israel tahun 1967. Pemberontakan ini berlangsung dari bulan Desember 1987 hingga Konferensi Madrid tahun 1991. Meskipun ada yang berakhir pada 1993 dengan ditandatanganinya perjanjian Oslo. Intifada kedua, pemicu umum kerusuhan tersebut diperkirakan berpusat pada kegagalan KTT Camp David tahun 2000 yang diperkirakan akan mencapai kesepakatan akhir mengenai proses perdamaian Israel-Palestina pada bulan Juli 2000. Pecahnya kekerasan dimulai pada bulan September 2000 setelah Ariel Sharon yang saat itu adalah pemimpin oposisi Israel melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Al-Aqsa di Temple Mount di Yerusalem. Kunjungan itu sendiri berlangsung damai, namun seperti yang diperkirakan memicu protes dan kerusuhan yang dipadamkan oleh polisi Israel dengan peluru karet dan gas air mata. Pertempuran Gaza juga disebut sebagai pengambilan Gaza oleh Hamas adalah konflik militer antara Fatah dan Hamas yang terjadi di jalur Gaza dari tanggal 16 hingga 15 Juli 2007. Ini adalah peristiwa penting dalam konflik Fatah-Hamas yang berpusat pada perebutan kekuasaan setelah Fatah kalah dalam pemilu legislatif Palestina 2006. Pertemuan tersebut mengakibatkan pembubaran pemerintah persatuan dan pembagian wilayah Palestina secara de facto menjadi dua otoritas nasional, FNA, dan jalur Gaza yang diperintahkan oleh Hamas. Pejuang Hamas menguasai jalur Gaza, sementara pejabat Fatah ditawan, dieksekusi atau diusir.
Pusat Hak Asasi Manusia Palestina melaporkan bahwa sedikitnya 161 orang tewas dan lebih dari 700 orang terluka dalam pertemuan tersebut. Konflik bersenjata yang sedang berlangsung antara kelompok militer Palestina pimpinan Hamas dan Israel dimulai pada tanggal 7 Oktober 2023 pada pagi hari di Hari Raya Yahudi. Senin ini akhirnya tepat 5 tahun setelah dimulai perang Yom Kippur tahun 1973. Serangan mendadak Hamas yang terkoordinasi dengan nama sandi Banjir Al-Aqsa dimulai pada pagi hari dengan rentetan setidaknya 5.000 roket diluncurkan dari jalur Gaza dan yang dikuasai oleh Hamas terhadap Israel. Sementara sekitar 2.500 militer Palestina menerobos penghalang Gaza Israel dan menyerang komunitas sipil dan pangkalan militer IDF di dekat jalur Gaza. Lebih dari 1.400 warga Israel, sebagian besar warga sipil, terbunuh, termasuk 260 orang di sebuah festival musik di Re'in. Sandera sipil tak bersenjata dan tentara Israel yang tertangkap dibawa ke jalur Gaza, termasuk wanita dan anak-anak. Israel mulai melakukan serangan balasan sebelum secara resmi mengatakan perang terhadap Hamas sehari kemudian. Sebagai penutup, saya mengakhiri ini dengan sebuah resolusi. Dengan situasi yang makin memanas di Israel dan cara-cara Bahrain untuk mengembalikan Palestina ke status quo seperti sebelum tahun 1948. Membuat secerca harapan untuk rakyat Palestina muncul dengan two-state solution. Tapi, apakah kedua belah pemerintah dan rakyat setuju? Two-state solution atau solusi dua negara adalah konsep yang ditawarkan PBB dan dunia internasional untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina tanpa mengorbankan salah satu pihak. Dengan solusi dua negara, negara Palestina berdampingan dengan Israel di sebelah barat Sungai Yordan. Masalahnya adalah, kalau solusi ini yang paling masuk akal untuk menghentikan konflik, pemerintah dan rakyat dari kedua pihak mayoritas tidak setuju. Alasannya klasik, klaim atas Yerusalem dan kedua negara ingin agar seluruh wilayah Palestina menjadi wilayah mereka.